Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau komunikasi itu fondasi dari hampir semua hal dalam hidup kita? Baik itu hubungan pribadi atau bahkan kesuksesan di dunia kerja. Kita melakukannya setiap hari, tapi seringnya kita anggap remeh. Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya mengubah komunikasi kita dari yang sekedar ngomong jadi benar-benar terhubung. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Kalau Anda mikirin soal komunikasi, apa yang langsung muncul di kepala? Apakah cuma sekedar ngobrol, tukar-tukaran informasi, gitu aja? Kenyataannya, komunikasi itu jauh lebih dalam dari itu loh. Ini bukan cuma soal gimana caranya kita didengar, tapi tentang gimana kita bisa menciptakan sebuah ikatan, membangun pemahaman, dan ngebentuk hubungan yang benar-benar berarti. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, mari kita selami lebih dalam. Sebelum kita ngomongin soal teknik atau trik apapun, kita perlu mengubah dulu cara pandang mendasar kita soal apa itu komunikasi. Slide ini nunjukin pergeseran sudut pandang yang penting banget. Anggap aja setiap percakapan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang bisa memperkuat atau malah melemahkan hubungan. Gak peduli Anda ngobrol sama teman, rekan kerja, atau bahkan orang asing, kata-kata dan tindakan Anda itu punya dampak. Coba kita berhenti sebentar buat refleksi. Selama ini, kalau lagi ngobrol, tujuan Anda apa sih? Apakah cuma yang penting unek-unek tersampaikan? Atau Anda benar-benar pengen terhubung? Mengubah tujuan ini aja, itu bisa mengubah segalanya loh. Sekarang kita masuk ke pilar praktis yang pertama. Komunikasi yang hebat itu, anehnya, gak dimulai dari bicara, tapi dari mendengarkan. Eits, tapi bukan sembarang mendengarkan ya. Nah, di slide ini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi ada yang namanya mendengarkan untuk merespons. Ini tuh modelnya kita cuma nungguin giliran buat ngomong. Di kepala udah nyiapin jawaban, kadang malah jadi motong omongan orang. Di sisi lain ada mendengarkan untuk memahami. Ini beda total. Artinya kita benar-benar hadir, fokus menyerap kata-kata dan juga emosi di baliknya. Jadi gimana cara prakteknya? Pertama, singkirkan semua gangguan. Coba deh taruh HP-nya. Ini nunjukin kalau Anda peduli. Kasih mereka ruang buat bicara, jangan dipotong. Dan yang paling penting, coba dengarkan dengan empati. Coba pahami perasaan di balik kata-kata mereka. Oke, setelah kita menguasai seni mendengarkan, sekarang giliran kita fokus pada cara kita bicara. Karena ini bukan cuma soal apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana kita mengatakannya. Ingat, kadang lebih sedikit itu lebih baik. Pertama, coba langsung ke intinya, hindari bertele-tele. Kedua, pakai bahasa yang sederhana. Tujuan kita kan biar nyambung, bukan buat kelihatan keren. Terakhir, manfaatkan jeda. Jeda yang pas, itu bisa bikin kata-kata Anda jadi lebih berbobot. Dan jangan lupa, komunikasi itu lebih dari sekedar kata-kata. Postur tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah Anda itu ngirim pesan yang sangat kuat. Pastikan sinyal nonverbal Anda itu sejalan sama kata-kata Anda. Ini penting banget buat membangun kepercayaan. Intinya begini, orang itu cenderung lebih percaya sama bahasa tubuh daripada kata-kata. Kalau keduanya nggak sinkron, pesan Anda bakal terasa nggak tulus. Oke, sekarang mari kita terapkan semua ini ke salah satu tantangan terbesar, percakapan yang sulit. Nah, di saat emosi lagi memuncak, kemampuan-kemampuan inilah yang jadi paling penting. Pernah dengar atau mungkin pernah bilang kayak gini, pernyataan kamu seperti ini tuh efeknya langsung bikin orang lain defensif. Dan jujur aja, jarang banget berakhir dengan baik. Nah, sekarang coba perhatikan perbedaannya. Dengan pakai pernyataan saya, fokusnya pindah. Bukan lagi menyalahkan, tapi berbagi apa yang Anda rasakan. Anda menceritakan pengalaman Anda tanpa menuduh. Ini membuka pintu untuk dialog, bukan perdebatan. Perubahan kecil dalam bahasa ini punya dampak yang luar biasa besar. Kalau Anda lagi di situasi yang sulit, coba ingat strategi ini. Usahakan tetap tenang. Tujuannya adalah cari solusi, bukan menang-menangan argumen. Hindari serangan pribadi sebisa mungkin. Dan kalau suasana mulai memanas, nggak apa-apa kok buat minta jeda sebentar. Dan ini adalah satu pemikiran terakhir yang kuat. Diam yang disengaja itu bukan kelemahan, tapi bisa jadi kekuatan. Diam bisa meredakan ketegangan, menciptakan ruang untuk berpikir, dan mencegah kita mengatakan sesuatu yang mungkin bakal kita sesali. Jadi, kita udah membahas sebuah perjalanan lengkap ya, mulai dari mengubah pola pikir kita soal komunikasi, belajar mendengarkan secara mendalam, berbicara dengan jelas, sampai cara menangani percakapan yang sulit. Ini adalah sebuah proses, dari perubahan di dalam diri hingga penerapan di luar. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun kepercayaan dan memperdalam hubungan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang ada?